Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman semua. Selamat malam kepada Ibu Lila Setiani selaku dosen pada mata kuliah Research Metodologi. Perkenalkan, saya Maulidia Nur Anggraini. Di sini saya bersama dengan kerjasama dengan rekan saya yaitu Alben Mardiansyah yang akan membawakan judul Sistem Informasi Pemantauan Perkembangan Anak dengan Fitur Terapi Okupasi Berbasis Web. Sebelumnya mohon maaf dikarenakan rekaman layar saya ternyata tidak ada suaranya, jadi saya menggunakan audio rekaman ulang seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Materi pertama yaitu di sini ada latar belakang. Nah, latar belakang kami yaitu perkembangan anak merupakan salah satu aspek penting dalam tumbuh kembang yang perlu mendapat perhatian khusus, terutama bagi anak-anak yang membutuhkan terapi okupasi. Namun, pencatatan dan pemantauan perkembangan terapi ini seringkali masih dilakukan secara manual oleh tenaga medis dan terapis. Selain itu, sistem pencatatan manual juga menyulitkan koordinasi antara tenaga medis, terapis, dan orang tua atau wali dalam memantau efektivitas terapi yang diberikan. Kemudian, oleh karena itu, diperlukan suatu sistem informasi berbasis web yang dapat membantu dalam monitoring perkembangan anak dengan fitur terapi okupasi. Sistem ini diharapkan dapat mempermudah pencatatan, analisis, dan akses informasi yang lebih cepat dan akurat bagi tenaga medis, terapis, serta orang tua atau wali pasien. Jadi, yang kami harapkan dari aplikasi ini adalah setiap orang tua bisa melihat tumbuh kembang anak mereka sesuai usia mereka, kemudian bisa dilakukan juga dari rumah tanpa harus jauh-jauh atau susah-susah ke klinik tumbuh kembang. Nah, kasus ini kami ambil dari sebuah rumah sakit di Karawang, di mana rekan kami yang bekerja di sana di bagian poliklinik tumbuh kembang anak itu merasa kesulitan dengan sistem pencatatannya, juga bagaimana ya cara mereka bisa melakukan terapi okupasi, atau mereka juga bisa memberikan edukasi tentang terapi okupasi itu pada orang di luar sana gitu. Jadi nggak perlu nunggu anaknya ini merasa kalau anaknya ini tumbuh kembangnya sedikit lambat baru dilakukan terapi okupasi gitu, tapi bisa juga dilakukan sejak dini itu. Kemudian untuk materi yang selanjutnya yaitu ada kemudian untuk materi selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini rumusan masalah yang kami ambil adalah bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem informasi berbasis web untuk monitoring perkembangan anak dengan fitur terapi okupasi yang efisien, akurat, serta mampu meningkatkan aksesibilitas dan transparansi data bagi tenaga medis, terapis, dan orang tua atau wali pasien, sekaligus mengatasi tantangan dalam penerapannya di fasilitas kesehatan. Nah, jadi ini rumusan masalah yang kami punya, di mana kami akan fokus pertama yaitu untuk merancang, yang kemudian mengimplementasikan sistem informasi tersebut di klinik tumbuh kembang anak seperti itu, di mana kami harapkan permasalahan yang ada yang kami ambil bisa sesuai dengan keinginan dan membuat efektivitas di poli tersebut walau dalam segi pencatatan maupun penerapian. Kemudian kita lanjut, di sini ada tujuan penelitiannya. Tujuan penelitiannya yang pertama yaitu ada
mengembangkan sistem informasi berbasis web yang dapat digunakan untuk monitoring perkembangan anak dengan fitur terapi okupasi. Kemudian yang kedua ada meningkatkan efisiensi pencatatan dan pengelolaan data perkembangan anak di fasilitas kesehatan. Kemudian yang ketiga ada mempermudah tenaga medis dan terapi dalam mencatat serta menganalisis perkembangan terapi anak secara lebih akurat. Yang keempat ada menyediakan fitur rekomendasi terapi okupasi yang dapat dilakukan oleh orang tua di rumah berdasarkan kondisi anak. Seperti yang tadi Kimi bilang. Kemudian yang terakhir ada menyediakan akses data yang lebih cepat, transparan, dan mudah digunakan bagi tenaga medis, terapi, serta orang tua pasien. Kemudian ada ruang lingkupnya. Di sini ruang lingkup kami yang pertama dari pengguna yaitu ada admin, terapis atau dokter yang melakukan terapi, kemudian ada pasien atau keluarga. Kemudian dari ruang lingkup fitur utama di sini ada pencatatan perkembangan, rekomendasi okupasi, terapi manajemen, dan notifikasi terapi. Yang ketiga ada teknologinya, kami akan menggunakan PHP atau Python atau JavaScript. Kemudian ada MySQL atau PostgreSQL. Kemudian kami akan menggunakan framework Laravel atau Django atau React. Kemudian dari segi metodologi kami akan mengumpulkan data, perancangan sistem, dan pengujiannya. Oke, dari segi metodologi, di sini metodologinya yang pertama itu kan ada pengumpulan data. Nah, dari pengumpulan data tersebut kami akan melakukan observasi. Kemudian kami juga akan melakukan wawancara dan juga kami akan melakukan studi literatur. Kemudian yang kedua yaitu pada tahapan perancangan sistem, kami akan dimulai dengan design thinkingnya terlebih dahulu. Kemudian kami baru akan melakukan pengembangan dengan Laravel atau Visual Studio Code untuk kode programnya. Kemudian yang terakhir kami akan melakukan pengujian, di mana uji coba tersebut dilakukan dengan pengguna dan pengguna akan memberikan evaluasi atau feedback untuk sistem yang sudah dibuat. Baik, kali ini kita akan membahas manfaat penelitiannya. Yang pertama dari segi akademik, penelitian ini memberikan manfaat akademik dengan memperluas wawasan dalam sistem informasi kesehatan, menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam pengembangan manajemen data pasien berbasis teknologi. Kemudian untuk dari segi akademiknya juga bisa sebagai bahan ajar atau studi kasus dalam mata kuliah terkait. Kemudian yang kedua ada dari praktiknya. Praktiknya ini bisa memberikan manfaat sebagai untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dengan menyediakan akses data yang terstruktur dan transparan bagi petugas serta pasien, dan juga bisa membantu orang tua dalam melakukan terapi dari rumah. Nah, mungkin itu bagian dari manfaat dari penelitian kami. Kami harap manfaat ini bisa bisa terwujud dan sangat-sangat membantu dalam tumbuh kembang anak. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.